Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pakaya dengan NIM 0130142590, kelas D semester 1, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Randus Novianti Jafri, SPDI, MPDI, dengan judul makalah Proses dan Siklus Perencanaan Pendidikan. Berikutnya latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Berikutnya, siklus perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning, menyusun rencana berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pelaksanaan atau implementasi, melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan memperhatikan sumber daya dan waktu. Yang ketiga, evaluasi, menilai hasil pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan. Tantangan dalam proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, keterbatasan data yang akurat dan up to date. Kedua, kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Yang ketiga, hambatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga pendidikan. Yang keempat, perubahan kebijakan yang sering terjadi sehingga rencana harus disesuaikan berulang kali. Yang kelima, keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia. Pentingnya perencanaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan perencanaan pendidikan yang matang, program pendidikan dapat dirancang memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Perencanaan juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Selain itu, perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap pendidikan. Hal ini berdampak positif pada keberhasilan program dan pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi dan manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama, menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pendidikan agar terarah dan terorganisir. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik manusia, finansial maupun material. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pendidikan. 4. Memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Upaya mengatasi tantangan. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitatif pengumpulan data melalui teknologi dan informasi. Yang kedua, menyusun rencana yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif semua pihak terkait dalam proses perencanaan. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencari sumber pendanaan alternatif. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui forum-forum, diskusi, dan rapat. Kesimpulan dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan strategis, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta antisipasi terhadap tantangan dan perubahan. Tantangan dalam perencanaan pendidikan seperti keterbatasan data, kurangnya partisipasi, perubahan kebijakan, dan keterbatasan sumber daya harus diatasi dengan strategi yang tepat agar perencanaan dapat berjalan efektif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.